Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan dalam pelajari kaidah-kaidah penting dalam ilmu bahasa Arab, atau lebih spesifiknya lagi adalah tentang ilmu nahwu dan sharaf. Masih pembicaraan tentang isim marfu', atau dalam kata lain adalah posisi-posisi isim yang dihukumi sebagai isim yang keadaannya rafa'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu pertama adalah mubtada, kemudian khobar, kemudian fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian isim kana wa akhawatuha, isimnya kana dan juga saudara-saudara kana. Kemudian apa berikutnya? Khobar inna wa akhawatuha, dan juga saudara-saudaranya inna, yaitu huruf-huruf yang fungsinya atau yang efeknya terhadap isim sama seperti inna. Nah, kita baru menyebutkan 6. Kita lanjutkan ke yang ketujuh. Yang ketujuh diistilahkan sebagai isim yang mengikuti isim lainnya yang sudah marfu', yaitu yang keenam dari isim-isim rafa'. Ini melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu at-tabi' li ismin marfu', suatu isim yang posisinya dia adalah mengikuti isim lain yang marfu'. Nah, isim marfu' kita tahu sebabnya tadi ada 6. Yang sebelum-sebelumnya ada 6, ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Berarti yang dimaksud tabi' li ismin marfu' adalah bisa jadi dia itu karena datang setelah mubtada, atau dia mengikuti khobar, atau dia mengikuti fa'il, atau dia mengikuti naibul fa'il, atau isim kana, atau khobar inna. Isim yang seperti ini, yang istilahnya adalah at-tabi' li ismin marfu', isim yang mengikuti isim lain. Contoh begini. Contoh begini. Ar-rajulu at-tawilu yadrusu fil fasli. Ar-rajulu at-tawilu yadrusu fil fasli. Seorang laki-laki yang tinggi badannya sedang belajar di kelas. Ini jumlah apa namanya? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ini ismiyah? Didahului yang paling awal adalah isim, yaitu kata ar-rajulu. Baik. Ar-rajul ini disebut apa istilahnya? Posisinya apa ini? Posisinya apa? Mubtada. Baik, ini mubtada posisinya. Mubtada. Berarti mubtada, ada
khobar. Kira-kira yang mana yang khobar? Tadi saya sebutkan makna kalimat jumlah ini adalah seorang laki-laki yang tinggi badannya sedang belajar di kelas. Kira-kira mana yang isinya informasi? Yadrusu fil fasli. Jadi menginformasikan orang tersebut sedang apa? Itu maka berarti yadrusu fil fasli ini adalah khobar. Baik. Berarti sudah bisa membedakan nih mubtada khobar. Khobar adalah yang memberikan informasi tentang mubtadanya sedang apa itu atau apa itu mubtadanya. Khobar. Baik. Berarti ada satu kalimat yaitu kata at-tawil. Kalimat at-tawil tadi ketika kita menerjemahkan apa? Seorang laki-laki yang tinggi badannya. Berarti dia itu fungsinya apa? Mensifatkan laki-laki tadi. Bukan mengabarkan, tapi mensifatkan laki-laki tadi yang kita kabarkan dia sedang belajar. Nah, inilah yang dikatakan sebagai at-tabi' li ismin marfu. Kalimat ini sebenarnya keberadaan dia itu tidak diperlukan, dalam artian tidak diperlukan, seandainya dia tidak ada, jumlah ini sudah menjadi sebuah jumlah mufidah. Tapi dia didatangkan untuk fungsi tertentu. Kalau dalam contohnya ini di sini untuk fungsi menjelaskan sifat si mubtada tadi. Yaitu apa? Dia seorang laki-laki yang tinggi badannya. Nah, ini termasuk atau disebut at-tabi li ismin marfu. Isim yang mengikuti, menggandengi, mengiringi sebuah isim yang sudah marfu. Ini kan mubtada. Mubtada termasuk posisi-posisi yang rafa kan? Maka mubtada selalu marfu. Pasti rafa mubtada itu. Karena kita sebutkan 6 kan? Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar, inna. Sudah dapat 6 kita pertemuan kemarin. Ingat setiap isim yang menempati posisi tersebut, keadaan i'rabnya diistilahkan sebagai rafa. Nah, berarti ar-rajul ini adalah rafa dia. Berarti dia disebut isim marfu. Isim yang mengikutinya, yang mengiringi isim tersebut, dia pun termasuk isim yang marfu, dirafa'kan juga. Makanya di sini kita kasih tandanya apa? Dhammah juga. Sebagaimana di sini juga ada dhammah sebagai tanda rafa'. Ini baru satu dari 4 bentuk tabi. Bisa dipahami? Maksudnya tabi il-isim marfu, yaitu isim yang secara posisi sebenarnya dia itu hanya mengikuti isim yang sebelumnya. Nah, isim yang sebelumnya itu, kalau isim sebelumnya marfu, dia pun marfu. Kalau isim sebelumnya nanti mansub, dia pun mansub. Kalau isim sebelumnya majrur, dia pun majrur. Jadi dia tidak punya suatu keadaan yang tetap sudah pasti marfu. Bukan. Tabi itu dia selalu mengikuti keadaan isim yang dia ikuti. Nah, baik, jelas. Maksudnya tabi li ismin marfu. Karena kita sedang berbicara isim marfu, makanya dia tabi li ismin marfu. Nanti ketika berbicara nasab, maka ada tabi li ismin mansub. Ketika berbicara jar, ada tabi li ismin majrur. Intinya sama, cuman dia berganti-ganti karena apa? Dia ikuti isim yang dia ikuti. Baik. Sekarang at-tabi ini ada 4 macam. Isim yang posisinya seperti ini, yang posisinya mengikuti isim sebelumnya, di dalam hal i'rab, di dalam keadaan i'rabnya, maka ada 4 macam. Atau kita katakan 4 posisi lah. Kalau mubtada itu kita katakan posisi kalimat,
khobar posisi kalimat. Nah, tabi ini suatu posisi khusus di mana posisinya dia berubah-ubah keadaannya seiring dengan kalimat lain yang dia ikuti. Nah, at-tabi di sini ada 4 macam. Yang pertama disebut an-na'tu. An-na'at. Yang kedua al-atfu. 3 at-taukid. Adalah al-badal. Pertama an-na'at. Apa itu na'at? Singkatnya, na'at itu adalah suatu tabi. Saya sudah pakai istilah menyebutnya suatu tabi terhadap isim lain yang fungsinya menjelaskan sifat kalimat tersebut, sifat isim sebelumnya. Contoh seperti yang tadi kita contohkan, ar-rajul, seorang laki-laki. Seorang laki-laki, kita masih bersifat mubham ini. Laki-lakinya sifatnya seperti apa belum dijelaskan. Tapi ketika kita ingin berbicara dan ingin memberikan lebih penjelasan tentang sifat laki-laki tersebut, kita mendatangkan yang namanya na'at. Maka kita katakan at-tawil. Contoh lain misalkan, masjid yang besar itu berada di tengah kota. Al-masjidu. Berarti kira-kira kita datangkan kata apa? Besar artinya? Ada yang tahu? Kabir. Berarti al-masjidu al-kabiru. Nah, tinggal khobarnya belum kita sebutkan, ya kan? Masjid yang besar fi wasatil Madinah, di tengah-tengah kota misalkan. Al-masjidu al-kabiru fi wasatil Madinah. Maka kata al-kabir di sini ini adalah suatu posisi yang fungsinya mensifatkan kata masjid. Dia disebut apa? Na'at. Dia disebut na'at. Contoh, saya melihat laki-laki yang tampan. Misalkan Ro'aitu sudah ada fa'ilnya belum? Apa fa'ilnya? Hah? Ta, na'am, ta. Yaitu dia sama dengan apa? Ta, tu di situ apa? Anak. Berarti anak. Tapi karena dia posisi disambung, anak diganti bentuknya menjadi tu. Hai. Ro'aitu rojulan. Sebenarnya kalau ini contohnya bukan di marfu ya, ini di mansub. Tapi intinya ana ingin menyampaikan bahwasanya fungsinya na'at adalah mensifatkan. Ra'aitu rajulan jamilan. Nah, jamilan. Jamilan atau jamilatan? Nah, di sini nanti ada kaidah yang tadi kita belum sebutkan. Na'at harus mengikuti man'utnya di dalam jenis. Kalau mudzakkar maka dia juga mudzakkar. Begitu juga nanti kalau dia dalam jumlahnya, kalau man'ut istilahnya yang diikuti namanya man'ut. Ini namanya man'ut nanti. 2 musanna, maka na'atnya juga pakai yang musanna, membentuknya jadi musanna. Baik. Maka di sini rajulan jamilan. Karena jamilan itu untuk mudzakkar. Baik. Kalau contoh misalkan dalam Al-Quran banyak. Misalkan adalah
Ihdinas siratal mustaqim. Mana kira-kira na'at? Ihdina as-sirat. Baik, mana tulis? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Kira-kira mana? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau dalam bahasa kita ada suatu ciri khas menyebutkan sifat itu. Pakai kata yang. Biasanya pakai kata yang. Berarti apa? Al-mustaqim. Itulah na'at. Inilah na'atnya. Jadi, suatu isim yang kalau dia fungsinya mensifatkan, posisi dia diletakkan di posisi untuk mensifatkan, maka berarti dia dinamakan na'at. Taib, yang kedua adalah al-atfu. Al-atfu. Nah, sudah. Sekarang kita adalah al-atfu. Taib, silakan dicatat dulu aja. Jelaskan sifat bagi kalimat yang dia ikuti, kalimat yang sebelumnya, berarti yang diikuti dalam kurung, yaitu kalimat yang disebutkan sebelum na'at tersebut. Poin kedua yang penting yang perlu antum ketahui bahwasanya na'at harus sesuai dengan man'ut. Na'at harus sesuai dengan man'ut dalam 3 hal. Aturannya, na'at harus sesuai dengan man'ut dalam 3 hal. Pertama, jenisnya, yaitu muzakkar mu'annats. Kita sudah belajar apa itu muzakkar, apa itu mu'annats. Kalau man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Contohnya, al-masjidu al-kabiru. Tidak boleh al-masjidu al-kabiratu. Karena al-kabiratu untuk mu'annats. Al-hadiqatu al-wasi'u atau al-wasi'atu? Al-wasi'atu, karena al-hadiqatu mu'annas, ada tak marbutohnya. Mu'annas dengan mu'annas, muzakkar dengan muzakkar. Kedua, dia harus sama di dalam jumlah. Kalau mufrad maka mufrad. Kalau muzakkar maka muzakkar. Kalau musanna dia musanna. Contoh, kalau ar-rajulu jadi ar-rajulani, maka kata at-tawilu di contoh tersebut menjadi at-tawilani. Ingat, membentuk musanna hanya dengan menambahkan alif dan nun kalau posisinya marfu. Kalau keadaannya marfu, berarti di sini karena ar-rajulu marfu, maka at-tawilnya juga harus marfu karena posisinya tabi. Berarti pakai cara pembentukan musanna yang marfu, yaitu alif dan nun. Maka ar-rajulani at-tawilani. Tidak boleh ar-rajulani at-tawilu. Tidak, karena harus menyesuaikan dalam jumlah. Kalau jamak, maka dia pun jamak. Dan perlu diingat, jamak pada yang ghairu aqil dia dihukumi seperti mufrad yang muannas. Maka misalkan al-masajidu sifatnya al-kabiru atau al-kabiratu atau al-kabirun. Al-kabiratu, karena al-masajidu adalah benda-benda yang
ghairu aqil, dan dia disifati seperti yang mufrad tapi muannats. Baik. Maka kalau bertemu contoh-contohnya silahkan praktekkan kaidah tersebut. Yang ketiga, dia harus sama dalam ta'yin. Ta'yin itu maksudnya ma'rifah ataupun nakirah. Ini kita belum bicara waktu tentang ma'rifah nakirah. Jadi dalam bahasa Arab ada pembagian isim yaitu ma'rifah dan nakirah. Apa itu ma'rifah? Paling gampangnya, tanda paling gampangnya adalah adanya alif dan lam. Seperti kata al-masjid, as-sirat. Cirinya, di antara cirinya adalah adanya alif dan lam. Atau kita katakan di antara bentuk yang ma'rifah, disebutnya ma'rifah istilahnya, adanya alif dan lam. Nanti insya Allah pada pembahasan kita akan sedikit mengkaji tentang apa itu ma'rifah dan nakirah. Baik, intinya dia harus sama dalam ma'rifah dan nakirah. Kalau seandainya man'utnya nakirah, maka dia harus nakirah. Kalau ma'rifah, maka dia harus ma'rifah. Baik. Anda catatkan di sini 3 hal yang harus sama. Yaitu pertama adalah fil jins, dalam jins. Maksudnya jins adalah al-mudzakkar atau al-muannats. Kemudian fil adat, jumlah, yaitu al-mufrad atau al-musanna atau al-jama'. 3 adalah fi at-ta'yin atau disebut antara ma'rifah, apakah itu ma'rifah atau an-nakirah. Nanti pembahasan ma'rifah nakirah memang belum pernah kita sebutkan. Intinya paling gampangnya kalau ada alif lamnya itu dihukumi ma'rifah. Ada yang tidak perlu alif lam tapi sudah dihukumi ma'rifah nanti. 3 hal ini harus sama antara man'ut dan na'at. Harus sama. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu?